Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil di tepi hutan. Petir menyambar, menyinari langit yang gelap dengan kilatan cahaya yang menakutkan. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pepohonan hingga daunnya beterbangan. Di sebuah rumah sederhana, seorang gadis kecil bernama Aira duduk di dekat jendela, menatap keluar dengan mata berbinar. Hatinya dipenuhi rasa penasaran saat melihat seekor kupu-kupu biru yang menari-nari di udara, terbang menuju hutan di belakang rumahnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dan mengikuti kupu-kupu itu, tanpa menyadari bahaya yang mengintainya. Semakin jauh ia berjalan, semakin gelap suasana di sekelilingnya. Ranting-ranting pohon melambai seperti tangan-tangan misterius, dan suara angin berdesir di telinganya. Aira mulai gemetar. Ia ingin berbalik, tetapi sekelilingnya tampak sama, hutan lebat tanpa jalan pulang. Ketakutan mulai menyergapnya. Hujan turun semakin deras, membuat tanah di bawah kakinya menjadi licin dan berlumpur. Ia melangkah dengan hati-hati, tapi tiba-tiba kakinya tergelincir. "Ah!" jeritnya, sebelum terjatuh ke tanah yang basah. Lututnya terasa perih akibat gesekan dengan bebatuan kecil. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia terisak, merasa sendiri dan takut. Namun di tengah suara hujan dan petir, terdengar sesuatu yang lain. Suara langkah kaki mendekat. Aira menahan napas, hatinya berdebar kencang. Apakah itu binatang buas? Dari balik semak-semak, muncul seekor anjing berbulu cokelat tebal, matanya tajam namun penuh kelembutan. Anjing itu mengendus udara, lalu berjalan perlahan mendekati Aira. Aira sedikit mundur, takut anjing itu akan menyerangnya. Namun anjing itu hanya duduk di depannya, menggonggong pelan seolah berkata, "Kamu tidak sendirian." Perlahan, Aira mengulurkan tangannya. Anjing itu menjilat jemarinya dengan lembut, memberi rasa nyaman yang mengusir rasa takutnya. Ia mengusap kepala anjing itu, merasakan bulunya yang basah. "Kamu mau menolongku?" tanya Aira dengan suara bergetar. Anjing itu berdiri dan menggoyangkan ekornya, lalu berjalan ke arah yang berlawanan dengan hutan. Ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang seolah memberi isyarat agar Aira mengikutinya. Dengan ragu, Aira bangkit berdiri. Lututnya masih terasa sakit, tetapi ia percaya pada anjing itu. Dengan langkah pelan, ia mengikuti jejaknya. Anjing itu berjalan dengan pasti, melewati semak-semak dan jalanan berlumpur. Setelah beberapa menit, samar-samar terdengar suara orang-orang memanggil namanya. "Aira! Aira!" Aira mengenali suara itu. Itu suara ayah dan ibunya. Dengan penuh semangat, ia berlari secepat yang ia bisa, mengikuti anjing coklat yang kini berlari di depannya. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya senter menembus kegelapan. Sosok ayah dan ibunya muncul dari balik pepohonan, wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. "Aira!" seru ibunya sambil berlari dan langsung memeluknya erat. "Aku tersesat, tapi anjing ini menolongku," kata Aira sambil menunjuk ke arah anjing coklat itu. Orang tuanya menoleh ke arah anjing tersebut. Anjing itu hanya berdiri di sana, ekornya bergerak pelan seolah berkata bahwa tugasnya telah selesai. Ayah Aira berlutut dan mengusap kepala anjing itu. "Terima kasih, kau telah menyelamatkan putriku." Sejak malam itu, anjing coklat yang sebelumnya hidup di jalanan diadopsi oleh keluarga Aira. Ia diberi nama Bruno dan menjadi sahabat setia Aira. Kemanapun Aira pergi, Bruno selalu ada di sampingnya, menjaga, menemani, dan menjadi pahlawan kecil yang selalu siap melindunginya. Mereka bukan hanya sahabat, tetapi juga keluarga. Matahari pagi bersinar hangat di desa kecil yang dikelilingi perbukitan hijau. Burung-burung berkicau riang, sementara angin sepoi-sepoi berhembus membawa aroma bunga liar. Di tepi danau yang jernih, seorang gadis kecil bernama Maya duduk di atas batu besar, melemparkan kerikil ke permukaan air, menciptakan riak kecil yang perlahan menghilang. Di sampingnya, seekor anjing besar berbulu coklat keemasan duduk dengan tenang. Itu adalah Rex, anjing tetangganya yang selalu menemaninya bermain.
Maya sangat menyukai Rex, meskipun anjing itu sebenarnya bukan miliknya. Setiap pagi, ia selalu menunggu di depan rumah untuk menjemput Rex dan mengajaknya bermain di tepi danau. "Hari ini kita main tangkap tongkat ya, Rex?" kata Maya ceria. Ia mengangkat sebatang kayu panjang dan melambaikannya di depan anjing itu. Rex menggonggong pelan, ekornya bergoyang dengan penuh semangat. Maya melempar tongkat itu jauh ke dalam air, dan tanpa ragu, Rex langsung melompat, menciptakan percikan besar. Ia berenang dengan lincah, mengambil tongkat itu dengan mulutnya, lalu kembali ke tepi danau. Maya bertepuk tangan. "Bagus sekali, Rex. Kamu memang pintar." Namun, kesenangan itu berubah menjadi bencana dalam sekejap. Saat Maya melangkah lebih dekat ke tepi danau, kakinya menginjak batu licin yang tertutup lumut. Ia kehilangan keseimbangan dan tubuhnya jatuh ke dalam air. Maya meronta-ronta, tetapi air danau terasa begitu dingin, membuat tubuhnya kaku. Ia mencoba berteriak, tetapi setiap kali ia membuka mulut, air malah masuk ke dalam tenggorokannya. Panik mulai menguasainya. Ia tidak bisa berenang. Dari dalam air yang keruh, Maya melihat siluet Rex berdiri di tepi danau. Anjing itu menggonggong keras, melompat-lompat cemas. Lalu tanpa ragu sedikit pun, Rex melompat ke dalam air. Ia berenang dengan cepat menuju Maya, yang kini mulai tenggelam lebih dalam. Dengan sigap, Rex menggigit kerah baju Maya dan mulai menariknya ke permukaan. Maya bisa merasakan tubuhnya naik perlahan. Ia terbatuk-batuk, matanya perih akibat air danau. Dengan sekuat tenaga, Rex terus berenang menuju tepi, menyeret Maya dengan hati-hati. Sesampainya di darat, Maya terbaring di tanah, terengah-engah. Air masih mengalir dari rambut dan bajunya yang basah kuyup. Ia terbatuk beberapa kali, lalu akhirnya bisa bernapas dengan lebih lega. Di sampingnya, Rex duduk dengan lidah terjulur, bulunya yang basah meneteskan air. Matanya menatap Maya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa sahabat kecilnya baik-baik saja. Maya mengulurkan tangan dan memeluk Lea Rex erat-erat. Air matanya mengalir, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa syukur yang begitu besar. "Terima kasih, Rex. Kamu menyelamatkanku," bisiknya sambil menangis. Beberapa saat kemudian, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ibunya, yang datang, mencari Maya. Terkejut melihat keadaan anaknya yang basah kuyup. "Maya, apa yang terjadi?" seru ibunya, langsung berlari dan memeluknya. "Ibu, aku jatuh ke danau, tapi Rex menyelamatkanku," kata Maya dengan suara bergetar. Ibu Maya menoleh ke arah anjing besar itu. Ia mengulurkan tangan dan mengusap kepala Rex dengan penuh kasih. "Terima kasih, Rex. Tanpa kamu, mungkin Maya..." Ia tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ia hanya bisa bersyukur bahwa anjing pemberani itu ada di sana. Sejak hari itu, Maya tidak pernah lagi hanya menganggap Rex sebagai anjing tetangga. Bagi Maya, Rex adalah sahabat sejati dan pelindungnya. Ia selalu menunggu di pagi hari untuk bermain bersama, tetapi kali ini, setiap kali melihat Rex, ia selalu mengingat hari di mana ia hampir kehilangan nyawanya dan bagaimana sahabat berkaki empatnya datang sebagai pahlawan. Mereka bukan hanya teman bermain, tetapi juga sahabat sejati yang saling melindungi. Pagi itu, langit biru cerah membentang di atas desa kecil tempat Lana tinggal. Gadis kecil berusia 7 tahun itu berlarian di halaman rumahnya, tertawa riang sambil mengejar kupu-kupu yang beterbangan di antara bunga-bunga liar. Di sampingnya, seekor anjing berbulu hitam lebat dengan mata cokelat hangat mengikutinya kemanapun ia pergi. Anjing itu bernama Nero. Ia adalah anjing liar yang muncul di depan rumah Lana beberapa bulan lalu, kelaparan dan kotor. Lana, yang sejak kecil menyukai binatang, meminta izin kepada orang tuanya untuk merawatnya. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat Nero hingga menjadi anjing yang sehat dan penuh energi. Sejak saat itu, Nero dan Lana selalu bersama. Hari itu, setelah puas bermain di luar, Lana berlari masuk ke rumah. Aroma roti panggang yang lezat menyambutnya dari dapur.
Ibunya sedang menyiapkan makan siang, sementara ayahnya sibuk memperbaiki meja kayu di teras belakang. Lana naik ke kamarnya dan mengambil boneka kesayangannya, Lulu, lalu duduk di lantai sambil bercakap-cakap dengan Nero yang berbaring di dekatnya. "Kamu tahu, Nero?" bisik Lana sambil memeluk Lulu. "Kalau aku bisa berbicara dengan binatang, aku pasti akan bertanya, apakah kamu suka tinggal di sini?" Nero hanya mengibas-ngibaskan ekornya, lalu menjilat tangan Lana. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari dapur. Brak! Diikuti oleh suara jeritan ibunya. Lana berdiri dengan panik. "Ibu!" Tak lama, aroma asap mulai tercium. Lana berlari keluar kamar dan melihat kepulan asap hitam membubung dari dapur. Ibunya berlari keluar dengan wajah panik. "Lana, keluar dari rumah sekarang!" seru ibunya. Namun Lana membeku di tempatnya. "Tunggu, Lulu ada di kamar." Sebelum ibunya sempat menghentikannya, Lana berlari kembali ke dalam rumah. Api mulai menjalar ke langit-langit dan asap tebal memenuhi ruangan. Matanya berair, paru-parunya terasa berat saat ia mencoba bernapas. Ia berusaha berjalan ke kamarnya, tetapi panasnya api membuat tubuhnya melemah. Di tengah kepanikannya terdengar suara langkah kaki yang cepat mendekat. Tiba-tiba, sesuatu menarik lengan bajunya dengan kuat. Itu Nero. Anjing hitam itu menggigit lengan baju Lana dan menariknya ke belakang. Lana mencoba melawan, ingin mengambil bonekanya, tetapi Nero terus menariknya menjauh dari api. "Nero, Lulu masih di dalam," isaknya. Namun Nero tahu bahaya yang mengintai. Ia menarik Lana dengan lebih kuat, menyeretnya ke arah pintu keluar. Nafas Lana mulai pendek-pendek, tubuhnya lemas dan kakinya hampir tidak bisa melangkah. Saat mereka hampir mencapai pintu, tiba-tiba terdengar suara retakan keras. Balok kayu dari langit-langit jatuh tepat di belakang mereka. Api menjilatnya dengan ganas. Nero menggonggong keras, seolah berkata, "Ayo cepat!" Dengan langkah terseret, Lana akhirnya keluar dari rumah. Begitu mereka mencapai halaman, ayah dan ibunya langsung menariknya ke dalam pelukan. "Lana, kamu tidak apa-apa?" Suara ibunya bergetar. Lana menangis terisak-isak, tangannya memeluk Nero erat. Aku hampir tidak bisa keluar, tapi Nero menyelamatkanku." Mereka bertiga menatap rumah yang kini mulai dilalap api. Para tetangga berdatangan, berusaha membantu memadamkan api. Namun, Lana tahu bahwa jika bukan karena Nero, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari sana hidup-hidup. Beberapa menit kemudian, seorang pemadam kebakaran datang dan berhasil mengendalikan api. Saat mereka masuk untuk memeriksa keadaan, seorang petugas keluar sambil membawa boneka kecil yang hangus sebagian. "Lana, apakah ini bonekamu?" tanyanya. Lana mengangguk dengan air mata berlinang. Ia mengambil bonekanya dan menatapnya sedih, lalu memeluk Nero lebih erat. "Tak apa, Lulu bisa diganti." "Tapi Nero tidak akan pernah bisa," katanya sambil membelai kepala anjing kesayangannya. Ibunya mengusap kepala Nero dengan penuh kasih sayang. "Kamu memang anjing yang luar biasa," bisiknya. Sejak hari itu Nero bukan hanya sekadar hewan peliharaan bagi Lana. Ia adalah pahlawan, sahabat sejati yang tak akan pernah tergantikan. Kemanapun Lana pergi, Nero selalu ada di sisinya, menjaga dan melindunginya dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Mereka tidak hanya sekadar teman, tetapi juga keluarga yang tidak terpisahkan.